Kamil dan istrinya, Tuan. Saya tidak tahu mau kemana, Tuan. Tapi herannya, dia tetap percaya pada mimpinya. Mimpi? Mimpi apa? Dia tidak cerita mimpi apa. Tapi dia yakin setelah melihat 3 kuburan di tepi sungai. Tapi abang jadi penyelundup. Buat apa uang banyak kalau akibatnya abang ditangkap polisi? Untuk mencari makam ayahku dan makam kedua orang tuamu, perlu biaya aja. Tak ada yang bisa membantu. Tapi sementara rahasiakan luluhan bahwa kau anak ayah. Rahasiakan, Han. Kenapa harus dirahasiakan? Awas! Kalau sampai si Rus mau sama kau, usir kau dari rumah ini. Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung? Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung? Seroja. Suster Askia. Cari siapa? Cari Bu Bidan Zuraida. Bu Bidan? Di mana ya? Coba cari di kantor. Makasih, Suster. Ya. Bu Bidan Zuraida. Seroja. Saya disuruh kemari, Bu Bidan. Oh. Mau mengambil obat pesanan Maklum Salbiah itu ya? Iya, Bu. Sebentar ya, Ja. Saya akan memperkenalkan dokter baru ini kepada seluruh staf rumah sakit. Saya dengar Bu Zuraida menyebut nama Salbiah. Adik ini siapa? Seroja. Salbiah itu maklumnya, dokter. Dia seorang dukun beranak yang sering memesan obat di sini untuk keperluan orang-orang kampung sehabis melahirkan. Kenalkan, saya Burhani. Sambutlah salam perkenalannya itu, Ja. Saya Seroja. Saya senang dapat berkenalan dengan Dik Suroja. Mudah-mudahan Dik Suroja juga begitu. Soalnya saya orang baru, perlu banyak kenalan. Betul tidak, Bu Zuraida? Masyarakat di Singkawang ini ramah-ramah, dokter. Pasti dapat kenalan banyak. Siapa tahu dokter bisa dapat jodoh di sini. Belum terfikirkan, Bu Zuraida. Sebentar ya, Ja. Ayolah, dokter. Begini, mungkin urusan kita agak lama. Bagaimana kalau Ibu selesaikan dulu pesanan buat Ibu Salbiah? Tidak lama kan? Baiklah kalau dokter berpendapat begitu. Ja, ucapkan terima kasih dulu pada dokter. Terima kasih, Pak Dokter. Permisi sebentar, dokter. Silakan. Aja. Permisi, Pak. Siapa nama Ibu itu? Salbiah. Salbiah.
Lantas kalau saya bertemu dia? Salvia sangat membenci ayah, Han. Kalau dia tahu kau anak ayah, ayah takut dia akan membencimu. Itu ayah tidak mau, Han. Banyak juga dia memberi vitamin-vitamin buat keperluan maklum. Siapa nama dokter yang baik hati sama kau tuh, Ja? Dokter Burhani, Mak. Burhani? Masih muda atau sudah tua? Masih muda. Bidan Zuraida bilang dia baru saja lulus jadi dokter. Dari Jakarta, langsung dipindahkan ke sini. Tapi dia putra daerah. Daerah mana, Ja? Tak tahu lah, Mak. Saya malu tanya-tanya. Kenapa lah mesti malu? Hah? Malu lah, Mak. Nanti dikira saya ada maunya. Syukurlah, Ja. Masih ada dokter yang mau menyumbangkan vitamin-vitamin buat pasien maklum. Soalnya, menurut Bu Bidan Zuraida, sebagai dukun beranak, maklum jarang dibayar dengan uang. Sering dibayar dengan beras, kelapa, padi, nenas. Dokter Burhani jadi tertawa mendengarnya. Tak kau bilang, semua pasien maklum nih orang susah. Yang kaya, yang banyak uang, semua ke rumah sakit. Tak ada yang mau beranak di tangan maklum. Besok kita ke rumah sakit lagi, Ja. Maklum mau ketemu sama dokter Burhan itu, ya? Untuk apa ke sana, Maklum? Maklum mau mengucapkan terima kasih sama dia. Tidak perlu, Maklum. Perlulah, Ja. Kita hargai kebaikannya. Dia yang ingin kemari, ingin bertemu dan berkenalan sama Maklum katanya. Apa? Dia mau mengenal maklum? Salah-salah, dia suka sama kau. Tidak, Maklum. Dia bilang dia kagum pada pengabdian Maklum pada manusia dan kemanusiaan. Orang gajian saja belum tentu mau mengabdi macam Maklum. Apalagi tak digaji katanya. Lalu dukun beranak macam Maklum disebutnya pahlawan tak dikenal. Bertangan emas, menyelamatkan bayi. Karya paling agung Allah Maha Pencipta. Rupanya kau hafal betul apa yang diucapkan dokter tuh, ya. Terasa enak di telinga maklum mendengarnya. Macam pujian pujangga saja. Bunta dapur, apa-apaan kau? Hangus tuh baju. Melamun saja kerja kau. Kau pikir kau orang kaya? Seenaknya saja menghanguskan baju orang. Baju siapa itu, ha? Baju Bang Musni. Untung baju Bang Musni. Kalau baju aku kau buat begitu, ku setrika muka kau. Kenapa lagi Mariani? Hah? Apa penyakit marah kau pada Suroja sudah jadi hobi kamu? Hah? Coba matanya dia. Apa sebabnya saya marah? Habis baju Bang Musni dia bakar. Melamun dia, Mak, melamun. Ingin cepat-cepat kawin sama Bang Idrus barangkali. Sudahlah.
Kenapa soal Idrus harus dibawa-bawa, Mar? Saya yang salah, Maklum. Tapi saya tidak bisa menerima dugaan Kak Mar soal Bang Idrus. Lihat, pandainya dia membantah. Kau ganti baju bangusnya yang kau rusak itu. Mariani. Pasti Seroja tidak sengaja melakukannya. Kenapa kau memperlakukannya seperti orang kemasukan setan saja? Mak bela lagi. Makin besar saja kepalanya. Saya sudah salah. Saya minta maaf, Kak Mar. Lalu soal Bang Idrus, jangan cemburu pada saya. Saya tidak mau sama dia. Tidak mau melukai hati Kak Mar. Silahkan Kak Mar mencintai dia. Saya janji tidak akan mau diajak nonton. Mau kemana lagi? Mau ngayap lagi? Saya ada janji ke rumah teman, Mak. Alasan kamu saja. Kerja sini. Aduh, Mak. Saya mau dikenalkan sama anak bupati agar dapat kerja di kabupaten. Anak petinggi saja yang kau jadikan teman. Barangkali karena itu juga kau menjadi tinggi hati ya? Mariani, kenapa si Idrus yang kau cintai suka pada Seroja? Karena Seroja tuh rendah hati, tidak tinggi hati macam kau. Ingat tuh. Ayo kerja, gosok baju kau tuh. Ayo. Ya, Seroja. Bang Idrus, ada apa, Bang? Seroja mau kemana? Mau ke pasar? Biar saya antar. Dekat ke rumah Wan Saleh, tukang jahit. Oh, boleh saya temani? Gak usah lah, Bang. Terima kasih. Saya cuma mau menjahitkan baju Bang Musni ini. Tak usah lah, Bang. Biarlah, Ja. Daripada abang tak ada kerja di rumah. Kapan ya kita bisa nonton film lagi? Abang ajak saja Kak Mariani, jangan saya. Saya kan ingin menghibur kamu, bukan menghibur Mariani. Dia sudah sering nonton, kamu kan jarang. Apalagi Maklum dan Bang Bahrum suka, bin senang, bin ikhlas kalau saya mengajak kamu. Betul tidak? Ada yang tidak ikhlas, Bang. Siapa? Kamu? Kak Mariani, dia pasti marah dan cemburu. Hah? Apa urusan dia? Bang itu jangan pura-pura tidak tahu. Soalnya dulu abang sering nonton sama dia kan? Betul. Dari dulu saya anggap dia sebagai teman biasa. Kak Mar tidak menganggap abang teman biasa. Sudah lama dia cinta sama abang. Aduh, dia cinta sama saya. Pikirkan dia. Terus terang, saya tidak mau melukai hatinya. Ajaklah dia nonton. Daripada ribut, saya mengalah saja, Bang. Jadi bagus baju si Musni. Kau sulam di mana aja? Di tukang jahit, tempatnya Wan Saleh, Maklum. Kau bayar berapa? Tidak bayar, Maklum. Wan Saleh pinjamkan mesin jahitnya. Saya minta potongan kain yang tidak terpakai. Lalu saya jahit sendiri. Bagus hasil kerjamu nih, Ja. Kalau ada waktu, Mak kepingin kau tuh belajar menjahit. Siapa tahu kita bisa beli mesin jahit bekas. Kalau kursus kan harus bayar. Berat, Maklum. Lebih baik sama Wan Saleh. Beliau mau mengajari saya, gratis katanya. Beliau mau membalas budi Maklum waktu membantu istrinya melahirkan dulu. Alhamdulillah. Kalau dia mau membantu, Ja. Wan Saleh tuh masih famili jauh sama kita. Kalau ada waktu kau senggang, belajarlah sama dia. Memasak, membuat macam-macam kue kau sudah bisa. Tinggal menjahit dan menyulamnya saja. Iya, Kak? Apa Bang Musni suka ya, Mak? Bajunya saya permak begini. Dia suka atau tidak suka, tidak usah kau pikirkan. Dia tuh lebih sayang sama kamu dibandingkan dengan adiknya sendiri. Cuma Mak suka bingung sama anak Mak yang satu ini.
kakinya masuk jurang. Jurang mana? Gunung Mendering, Bengkaya. Teman dia, sopir dan kenek meninggal. Cuma dia yang selamat. Tersangkut di pohon. Tersangkut di pohon? Iya dokter. Apanya yang tersangkut? Lehernya, dadanya, atau kakinya? Tidak tahu dokter. Wah, harus di ronsen dulu. Kita harus cari keluarganya dulu dokter. Masalah biaya, siapa yang tanggung? Coba lihat. Sudah berapa lama dia tidak pulang. Entah apa yang dikerjakannya. Di mana dia menginap. Bergaul sama anak-anak toke yang suka berjudi. Yang suka menyelundup ke Sarawak. Salah-salah, dia bisa jadi penyelundup. Mak khawatir dia bisa celaka jadi buronan polisi, Ja. Mudah-mudahan dia selamat, Maklum. Ingat, Ja, jangan sampai Mak tahu aku ke Sarawak. Saya tidak setuju Bang Musni ke sana. Pikirkan akibatnya, Bang. Jangan mau dipengaruhi kawan. Untuk mencari makam ayahku dan makam kedua orang tuamu, perlu biaya aja. Tak ada yang bisa membantu. Emak, Bang Barum, dan Mariani tak bisa kita harapkan. Mereka sudah pasrah, putus asa. Sekarang tinggal aku dan kau, Jak, yang belum menyerah. Heh, melamun saja kerja kau. Mau menutup jendela atau mengundang nyamuk masuk? Assalamualaikum, Maklung. Maklung. Saya Idrus, Maklung. Bang Idrus, ada apa Bang? Ada berita penting. Masuklah Bang. Siapa yang melahirkan terus? Bukan soal melahirkan, Maklung, tapi Duduk di dalam dulu lah. sebentar, Mar. Beliau ini Pak Hamdan. Karena tak tahu rumah Maklung, lalu datang ke rumah kami dan langsung saya antar kemari. Saya petugas rumah sakit. Ada anak muda yang bernama Musni. Apa betul anak ibu? Betul. Kenapa dia berkelahi lagi? Silakan, Maklung. Mobilnya jatuh di jurang Gunung Midareng. Apa? Meninggal? Tidak meninggal. Keluarganya sudah datang. Silakan masuk. Musni. Mari Musni. Bang, saya Mariani, Bang, adik abang. Masih belum sadar. Jangan khawatir. Dia selamat. Beliau Dokter Burhani, Maklum. Satu tulang rusuk retak. Kepalanya memar. Mungkin terbentur di pohon. Untung tubuhnya kuat. Untuk sementara kami bios Dik Suroja. Terima kasih, dokter. Kenalkan, Mak Salbeh ini adalah orang tua kandung Bang Musni yang dokter rawat. Salbia. Ini kakak sepupu saya, Kak Mariani. Mariani Rustam. Saya Idrus. Dari D. Idrus ini saya tahu rumah Bu Salbia, dokter. Maklum Salbia, Ya, dokter. apa sudah dibicarakan sama Pak Hamdan soal anak Maklum harus dirawat di sini? Ibu Salbia mengharapkan anaknya dibawa pulang, dirawat di rumah saja. Terbentur masalah biaya. Kalau gratis, nanti rumah sakit bangkrut, dokter. Kalaupun harus dirawat di sini, dokter, saya harus berunding dulu sama Bahrum, anak tertua saya. Sekarang dia berada di laut, membuat jermal. Tapi saya tidak tahu kemampuan keuangan dia, dokter. Sedangkan saya
Seroja bilang bidan Zuraida sudah cerita sama dokter. Bagaimana penghasilan saya sebagai dukun beranak, dokter? Saya mengerti. Saya mengerti. Pak Hamdan. Begini saja. Pasien itu tidak mungkin dibawa pulang. Riskan. Harus dirawat. Untuk sementara, tempatkan saja dia di kelas 2 atau kelas 3. Terserah. Biayanya? Daftarkan saja dia sebagai keluarga saya. Mungkin ada keringanan dicicil dari gaji saya. Besok akan saya bicarakan pada bagian tata usaha. Malu kita kalau tidak bisa membantu. Maklum Salbiah itu pahlawan tak dikenal. Baik, dokter. Apa kabar, Seroja? Baik, Pak Dokter. Habis besok? Iya, Pak Dokter. Permisi, Pak. Silakan. Kenapa itu, dokter? Tiba-tiba mau membantu. Dia kasihan sama Mak. Idrus bilang dia dekat dengan Seroja. Apa dia ingin mendapatkan simpati kita? Dia itu simpati sama Mak. Sebab sebagai dukun beranak, Mak sering tidak dibayar dengan uang. Mak juga simpati pada budi baiknya. Soal dia mau dekat dengan Seroja, tak perlu kau risaukan. Jangan curigai dia, malu. Soalnya Idrus cemburu melihat dia dekat dengan Seroja. Mak kan tahu Idrus cinta Seroja. Iya, tapi Seroja tidak cinta sama dia. Adik kau si Mariani yang cinta sama si Idrus. Itu yang buat saya pening, Mak. Pak Kepala Kampung Ayah Idrus sudah setuju Seroja jadi calon Idrus. Kalau gagal, malu aku, Mak. Barum, kenapa soal jodoh Seroja yang kau bicarakan? Urus biaya adikmu si Musni. Kau sanggup apa tidak? Itu yang Mak mau dengar. Jangan melantur kemana-mana. Saya ini lagi kongsi usaha membuat germal dengan Ayah Idrus, Mak. Uang saya sudah habis saya pakai untuk membeli kayu-kayu pancang. Mau pinjam sama Ayah Idrus, uangnya dipakai untuk memodali saya membeli perahu motor untuk melaut, Mak. Ya sudah. Mak terpaksa menerima bantuan dari Dokter Burhani. Dan jangan salahkan Mak. Kalau Mak berhutang budi dan simpati padanya. Saya juga simpati sama dokter itu. Abang mau saya bantu? Mau bantu apa kau? Kalau Bang Idrus masih mau sama Seroja, saya rela. Asal Dokter Burhani mau sama saya. Macam kelakuan orang gila laki kau tuh. Tidak tahu malu. Setiap lelaki baik sama Seroja, selalu saja kau iri hati. Jadi tak pantas si Idrus tuh cemburu, Rum. Dan yang lebih tidak pantas lagi, kalau biaya si Musni ditanggung oleh Dokter Burhani. Malu. Ingat, Mar. Jangan ada dalam pikiran kau untuk mengejar-ngejar Dokter Burhani. Jadi antik, Jah. Lain kali kalau menyetrika bajuku, hanguskan lagi. Biar disulam dan ditambah lagi model lain. Sekarang saya sudah belajar menjahit di rumah Wan Saleh. Nanti kalau sudah pandai, abang saya buatkan baju dari kain bekas. Begitu keluar dari rumah sakit, akan kupakai baju ini. Aduh. Itulah Dokter Burhani bilang, abang jangan banyak bergerak dulu, ya. Dokter Burhan. Adik Mariani ya? Betul, dokter. Perkenalkan abang saya, Bahrum. Bahrum Rustam. Nama saya sudah tahu kan? Saya dengar membuat jerman di laut. Begitulah. Rezeki saya ada di laut. Jadi modal sudah tertanam di sana. Habis modalku.
buat engkawang yang akan kami selundupkan habis di jurang. Tak usah disesalkan. Yang penting abang selamat. Maklum sudah khawatir abang jadi penyelundup. Kau ceritakan pada mak aku menyelundup? Tidak. Tapi maklum tahu. Pergaulan abang dengan anak-anak toke yang suka berjudi, menyelundup. Maklum menderita memikirkan abang. Dengan keadaanku begini, tertunda lagi niat kita ingin mencari makam ayahku dan makam orang tuamu. Tak usah dipikirkan lagi lah bang. Akibatnya hanya menyusahkan kita. Apalagi maklum marah kalau kita mencari orang yang bernama Aspan Kadir itu. Saya menghormati jiwa sosial ibu dia. Tidak perlu merasa malu jika sementara ini biaya saya tanggulangi. Yang saya lakukan hanya untuk mengatasi prosedur birokrasi rumah sakit. Dapat dimengerti? Ya, saya maklum. Nanti biaya adik saya akan dibayar saudara Idrus. Jadi biar saya berutang pada saudara Idrus. Tidak enak membebani dokter. Saya merasa simpati dan berhutang budi pada dokter. Rasanya ingin membalas budi dokter. Bagaimana caranya ya? Tidak perlu berlebihan menilai saya. Usaha merawat dan menyelamatkan pasien sudah pekerjaan dokter. Tidak ada soal utang budi. Maksud saya, bagaimana bisa akrab seperti dokter akrab dengan Seroja? Hei, jangan begitu kau, Mar. Saya suka sifat Dik Maryani. Tidak pemalu, tidak minder. Beda dengan Dik Seroja. Kalau dokter akrab sama dia, ada yang cemburu. Tahan mulutmu, Mar. Dik Seroja itu rada pemalu, minder. Saya lihat sifat pasrah dengan keadaan. Sinar matanya menyembunyikan sebuah beban yang menekan jiwa. Menyembunyikan banyak kemauan, tapi selalu kalah atau mengalah. Dia harus ditolong untuk keluar dari tekanan itu. Itu sebabnya saya ingin akrab. Untuk membangkitkan jiwanya. Seroja, bunga seroja. Pak dokter, Ini yang ketiga kalinya kau kutunggu di sini. Masih saja pakai istilah Pak Dokter. Kalau di rumah sakit, boleh. Itu lagi dinas. Tapi di simpang 3 titian ini, panggil saja nama asli. Burhani. Burhan. Bur. Hani. Atau Han, terserah. Kalau tidak, setiap memanggil nama kamu, saya akan menyanyikan lagu Seroja, bunga seroja. Iyalah kalau Pak Burhan. Jangan panggil Pak. Saya masih muda. Belum tua. Belum beristri. Belum punya pacar. Saya malu. Begini. Agar kamu tidak malu dan saya juga tidak mau malu, panggil saja Abang. Kalau kamu panggil Pak, nanti ku panggil kamu Nak. Apa pantas? Tapi saya tidak boleh lama-lama di sini, Bang. Nah, begitu. Saya juga mengerti, Dek. Langsung jalan. Mau kemana? Pulanglah, takut ditunggu Pak Long. Abang ikut. Dokter Kamil, Rosdiana, dan Bang Rustam.
Aku sudah mendapatkan surat dari anakku Burhani. Salbiah dan keturunan kalian ada di sana. Aku ingin menemui mereka. Aku ingin minta maaf. Tapi langkahku berat. Aku masih pengecut. Aku dihantui oleh kesalahanku pada kalian di masa lampau. Aku merasa sangat bersalah. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, dari dosaku masa lampau. Ampuni aku, Ros. Ampuni aku. Sebenarnya, almarhum Ayah Suroja juga seorang dokter. Dokter Kamil Sumantri, orang Jawa. Istrinya, ibunya Suroja, adik kandung saya. Dia bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Sedangkan almarhum suami saya, pegawai administrasi di rumah sakit yang sama. Rumah sakit Sungai Jawi Pontianak. Betul. Rustam nama ayahnya Bahrum, Musni dan Mariani. Mereka difitnah, dituduh orang pergerakan yang ikut menyiapkan pemberontakan untuk melawan pemerintahan militer Jepang. Mereka dibunuh, dibantai. 18 tahun yang silam. Suroja waktu itu berusia 1 minggu, nak dokter. Saya pernah mengunjungi monumen di Mandor. 21.000 lebih manusia dari berbagai kalangan dibantai militer Jepang. Salah satu lembaran hitam dalam sejarah penjajahan mereka. Sangat mengerikan. Martabat manusia dan kemanusiaan mereka hancurkan di negeri ini. Sebenarnya, kalau saja tidak ada yang berkhianat, Kempetai Jepang tidak tahu ayah bunda Suroja orang pergerakan yang melawan Jepang. Yang berkhianat adalah orang kita sendiri, nak dokter. Yang sakit hati karena cintanya ditolak oleh ibunya Suroja. Siapa orang itu, Maklum? Mak benci menyebut namanya. Pekerjaannya sebagai juru suntik dan bekas mantri cacar di zaman Jepang. Mak dengar dia jadi pejuang kemerdekaan di zaman nikah. Aspan Kadir namanya, Bang. Apa Mak bilang? Dokter Burhani tadi kemari, katanya dia mau tahu rumah Mak. Begitu kan, Ja? Ya, Mak. Apa berduaan Suroja dia kemari? Iyalah. Siapa-siapa lagi? Siapa yang berdua Suroja kemari? Dokter Burhani, Bang. Tak Mak kira orangnya ramah. Mau dia duduk di lantai, mau makan apa adanya. Suroja, Iya, Bang. Idrus ada di depan. Tolong kau buatkan minum untuk dia. Iya. Saya curiga dokter itu jatuh hati pada Suroja, Mak. Ah, belum tentu. Kalau dia mau juga sama Suroja, Mak tidak keberatan. Almarhum ayahnya kan dokter. Biarlah anaknya juga dapat dokter. Malulah saya, Maklum. Saya ini apa? Dia itu orang tinggi. Janganlah dibicarakan lagi. Pura-pura malu. Emang kau tak cocok sama dia? Jangan kau harap dia. Siapa yang mengharap dia? Memangnya Suroja macam kau, Mar? Saya tidak mau kita berutang budi pada dokter itu, Mak. Kita lihat dulu apa maunya. Ah, karena kau berhutang budi pada ayah Idrus, kau ngomong begitu, Rum. Saya curiga, Mak. Apa mungkin orang baru kenal langsung mau membantu kita? Makanya soal biaya rumah sakit,
Saya lebih rela berutang pada Idrus daripada berutang pada dia. Jangan sampai Seroja akrab sama dokter itu. Kita lihat dulu lah. Kenapa harus dirahasiakan? Salbiah sangat membenci ayah, Han. Kalau dia tahu kau anak ayah, ayah takut dia akan membencimu. Itu ayah tidak mau, Han. Suaminya mati dibunuh Jepang, meninggalkan 3 orang anak, merawat seorang keponakan perempuan. Yang ayah bundanya juga dibunuh oleh Jepang. Kalau mereka kesusahan, bantu mereka. Yang berkhianat adalah orang kita sendiri, dokter. Yang sakit hati karena cintanya ditolak oleh ibunya Seroja. Mak benci menyebut namanya. Pekerjaannya sebagai juru suntik dan bekas mantri cacar di zaman Jepang. Aspan Kadir namanya, Bang. Kenapa harus ayah? Kenapa? Selama ini engkau kubanggakan. Kau seorang pejuang. Ternyata punya sisi buruk. Memalukan. Bang Burhan. Bang. Bang Burhan, tunggu. Bang, tunggu. Ya, bangun. Kau mengigau, mimpi apa? Mimpi aneh, Maklum. Baca Falak bin Nas, berlindung pada Allah. Ya.
Bang? Pendeknya, setiap kamu selesai besuk, kamu kutunggu di sini. Boleh kan, Dik? Sudah 3 hari. Kemana dia ya? Sudah seminggu saya tidak melihat Dokter Burhani. Kemana beliau ya? Kemana, suster? Mana saya tahu. Buat apa kalian tanya?